Hey, what's up guys? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dikendaki dengan baik-baik saja. Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Dengan quotes kata-kata hari ini, seberapa berat masalah hidupmu, janganlah pernah engkau menimbang masalah tersebut di kiloan, karena ya jelas-jelas gak laku. Kembali melanjutkan dari film sebelumnya, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Jurassic World yang dirilis pada tahun 2015. Dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi yang semakin maju, kita pun bisa melihat bahwasannya CGI di Jurassic World yang kali ini udah mulai bagus. Karena kita tahu lah ya, di film Jurassic Park tuh dirilis di tahun 2000-an awal, jadi ya kayak dinosaurusnya ketempelan aja gitu. Film ini sendiri masih ada sangkut pautannya dari film sebelumnya, jadi bagi kalian yang belum nonton, linknya di pojok kanan atas seperti biasa. Film ini sendiri bercerita tentang sebuah perusahaan besar bernama Masrani Global Corporation, di mana dia membeli semua saham InGen. Di tahun 1997, lebih tepatnya di kejadian film Jurassic Park kedua, Masrani Global Corporation pun mendapatkan semua hak cipta penelitian mengenai InGen, yang pada akhirnya dia pun membuat sebuah taman Jurassic Park kembali di Pulau Isla Nublar. Dengan menggunakan teknologi yang semakin maju, nggak mungkin bakal ada kesalahan di Pulau Isla Nublar yang membuat para dinosaurus ini keluar. Akan tetapi, Masrani Global Corporation seakan tidak merasa puas, di mana dia membuat sebuah subjek uji coba baru. Dengan merekayasa genetika dinosaurus berjenis Indominus Rex, dan inilah malapetakannya. Dan bagaimanakah keseruan di dalam film kali ini? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Di tahun 1967 terlahirlah sebuah perusahaan bernama Masrani Global Corporation. Seiring dengan berjalannya waktu, pendiri dari Masrani Global Corporation bernama Sanjay harus meninggal karena sebuah penyakit. Ia pun pada akhirnya mewariskan perusahaannya sebenarnya belum besar-besar banget kepada anaknya yang bernama Simon Masrani. Dengan kepintaran yang dimiliki oleh Simon, Simon pun pada akhirnya bisa membuat Masrani Global Corporation sendiri semakin berkembang. Dimulai dari buat TV, berita cuaca, telekomunikasi, dan masih banyak hal lainnya. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Simon pun memutuskan untuk mengakuisisi sebuah perusahaan oil di Abu Dhabi di tahun 1996. Dari situlah tentu saja perusahaan Masrani Global Corporation pun mendapatkan uang yang cukup banyak setelah mereka ekspor minyak. Sewaktu-waktu, Simon pun tanpa sengaja mendengar perusahaan InGen yang gagal membangun Taman Jurassic Park di Pulau Isla Nublar dan juga gagal membangun Taman Jurassic Park di San Diego, California. Dengan cepat, Simon pun langsung mengakuisisi perusahaan InGen dan akan kembali membangun Taman Jurassic Park di Pulau Isla Nublar. Dan inilah film Jurassic World. Di sebuah rumah kita pun diperlihatkan seorang anak yang bernama Gray, di mana Gray juga ternyata memiliki abang bernama Zack. Mereka berdua ternyata akan diantar oleh kedua orang tuanya untuk menghadiri libur musim dingin yang udah ditunggu oleh bibinya di Pulau Isla Nublar, lebih tepatnya di Taman Jurassic Park, yang telah dibuka kembali setelah 20 tahun dari insiden film sebelumnya. Di mana bibinya bernama Claire merupakan manajer operasional Taman Jurassic Park. You're gonna have so much fun. I love you. Love you too. Listen to your mother. Take care of your brother. Answer your phone. Singkat waktu, mereka pun pada akhirnya tiba di Bandara Santa Maria, Costa Rica. Dari situlah mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kapal ke Pulau Isla Nublar. When they first opened, they had 8 species and 6 carnivores. That's like 50 tons of food a week. Mereka pun pada akhirnya tiba di Pulau Isla Nublar, dan dari situlah mereka pun celingak-celinguk mencari sang bibi, namun mereka tak kunjung menemukannya. Sampailah di mana ada seseorang yang membawa papan nama mereka berdua, yang ternyata dia bernama Zara, tangan kanan dari bibi mereka. Sebelum si Zara ini mengajak mereka semua ke kamar hotelnya, terlebih dahulu Zara pun mengajak mereka semua muter-muter Taman Jurassic World. Shoes and shirts must be worn at all times. Come on! Ron's got you VIP access. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan sang bibi, yaitu Claire, yang nampaknya sedang sibuk dengan membawa beberapa investor. Di sana, Claire pun berusaha meyakinkan para investor mengenai penelitian baru mereka, yaitu Indominus Rex yang ternyata direkayasa genetika.
Di tengah-tengah Claire yang sedang menjelaskan segalanya, ia pun pada akhirnya memanggil seseorang bernama Dr. Henry Wu yang ternyata merupakan seorang peneliti paling hebat di tempat tersebut. Dengan berkata simpel, Dr. Henry Wu pun menyampaikan bahwasannya Indominus Rex lebih menarik dari T-Rex dan bahkan ukurannya bisa jauh lebih besar. Di Museum Dinosaurus, Zack dan juga Gray yang sedang muter-muter di tempat itu pada akhirnya bertemu dengan bibi mereka yaitu Claire. Di sana, si Gray ini meminta Claire untuk ikut bersama mereka menikmati semua taman wisata yang berada di tempat ini. Namun ternyata Claire sendiri belum bisa. Dikarenakan Claire sekarang ada beberapa urusan, jadi dia meminta Zara untuk menemani mereka berdua dan pada akhirnya Claire pun pamit kepada mereka. Di atap sebuah bangunan, Claire pun pada akhirnya dijemput oleh seonggok helikopter yang ternyata dikendarai oleh Sam Masrani. Ya, dialah pemilik dari Masrani Global Corporation, pemilik dari Taman Jurassic Park, sekaligus juga pemilik dari Masrani Oil yang sebelumnya gua sebutin. Di sana, Masrani ternyata baru bisa mengendarai helikopter dong, yang membuat si Claire pun was-was. Maybe you should just focus. Di sana, ternyata kedatangan Mas Rani sendiri ingin melihat kandang Indominus Rex sekaligus juga tempat yang akan dijadikan taman wisata berikutnya. Setelah itu, mereka berdua pun masuk ke dalam kandang Indominus Rex dan Claire pun mengaktifkan sebuah alat agar Indominus Rex menampakkan dirinya. Gak lama kemudian, Indominus Rex pun keluar namun hanya menampakkan samar-samar dirinya aja. Di saat itulah Simon pun merasa terpukau dengan apa yang ia lihat. Ia lalu menanyakan kepada Claire di manakah Indominus Rex yang satunya lagi. Claire hanya bisa menjelaskan bahwasannya Indominus Rex yang satunya lagi udah tewas dimakan oleh Indominus Rex yang ini. Mendengar akan hal itu, Simon juga menyadari beberapa keretakan yang berada di kandang Indominus Rex. Ia pun akan mengirim Owen untuk ngecek apa aja yang harus diperbaikin. Lalu kita pun diperlihatkan Owen itu sendiri yang sedang mengajari keempat Velociraptor. Di mana Owen ternyata mengurusi para Velociraptor itu dari bayi, makanya tak heran mereka ini kelihatan seperti jinak gitu. Di mana salah satunya bernama Blue, Charlie, Delta, dan juga Echo. Owen juga ternyata merupakan mantan prajurit Angkatan Laut Amerika Serikat. Gak lama kemudian Owen pun dihampiri oleh seseorang kepala keamanan tempat tersebut yang bernama Fix Hoskim yang tertarik banget dengan para Velociraptor untuk dijadikan bahan perang gitu karena sangat amat worth it dan juga para Velociraptor yang begitu ganas. Dari kejauhan, seorang akang-akang berniat untuk mengambil babi yang berkeliaran di kandang Velociraptor. Akan tetapi, dia ini memang benar berhasil menangkap babinya, namun Raptor juga berhasil menangkap babi tersebut. Ia pun terjatuh di kandang Velociraptor, dan Owen pun dengan cepat akan menyelamatkan orang tersebut. Dan tiba-tiba... Delta, I see you. Setelah akan hal itu, Owen pun menghampiri Fix Hoskim sambil berkata bahwasannya Raptor merupakan hewan buas dan tak ada seorang pun yang bisa mengendalikannya. Termasuk Owen itu sendiri karena para Raptor tak cocok untuk dijadikan bahan perang seperti apa yang kau katakan. Di sisi lain, dinosaurus-dinosaurus yang jinak ternyata dijadikan taman bermain bagi anak-anak. Di sana ternyata juga ada Zack dan juga Gray yang sedang melihat dinosaurus-dinosaurus kecil sampai di mana mereka ini mengambil sebuah kesempatan untuk kabur dari Zara karena si Zara ini merupakan seorang yang ngebosenin. Setelah berhasil kabur dari Zara, mereka berdua pun ternyata menghampiri adegan T-Rex yang sedang dikasih makan. Mereka pun tentu aja terpukau melihat akan hal tersebut. Lanjut mereka pun menonton pertunjukan dari Mosasaurus dan kalau dipikir-pikir jikalau Mosasaurus masih ada di zaman sekarang ngeri juga ya. Di rumahnya si Owen kita pun diperlihatkan bahwasannya dia kedatangan tamu yaitu Claire yang meminta dirinya untuk ngecek kandang Indominus Rex. Namun Owen nanggapin hal itu sendiri kayak ngetrol gitu karena beberapa waktu yang lalu mereka pernah kencan bareng. Yang intinya Owen pun pada akhirnya setuju dan pergi bareng bersama Claire mengecek kandang Indominus Rex. We've been pre-booking tickets for months in order to reinvigorate the public's interest. Kind of relevant again. Indominus Rex. Setibanya di kandang itu, Owen pun bercerita sedikit kepada si Claire bahwasannya menciptakan T-Rex saja tuh sebenarnya udah bahaya, apalagi menciptakan kembarannya yaitu Indominus Rex.
Namun Claire sendiri nggak menghiraukan sampai di mana ia pun akan memancing Indominus Rex untuk keluar. Dengan memberikannya makanan, Owen pun lalu berkata kepada Claire bahwasannya Claire mencampurkan gen apa aja di dalam Indominus Rex. Claire lalu menjelaskan bahwasannya ia mencampurkan gen T-Rex dan sisanya tuh rahasia. Setelah menunggu cukup lama, ternyata Indominus Rex tak kunjung keluar hingga dengan cepat si Claire pun mengecek suhu panas yang berada di kandang itu. Setelah ngecek lewat suhu panas, ternyata nggak ada hasil yang bisa ditemukan. Claire pun sedikit panik, terlebih lagi si Owen melihat sebuah garetan yang berada di tembok. Mereka pun berasumsi bahwasannya Indominus Rex tuh manjat di pagar. Dengan cepat Claire pun akan menelpon kantor pusat untuk mengecek akankah Indominus Rex ada di kandang. Jadi tuh di Taman Jurassic World semua dinosaurus ditanamin pelacak, jadi mereka bisa dipantau dari kantor pusat. Sambil memacu mobilnya, telepon Claire pun gak lama kemudian diangkat dan Claire pun menjelaskan kepada mereka semua untuk mencari keberadaan Indominus Rex. Mereka pun dengan cepat langsung mencari tahu di manakah keberadaan Indominus Rex. Setelah dilihat ternyata Indominus Rex masih ada di kandang. Tentu aja Claire pun gak percaya mendengarkan hal itu. Orang-orang kantor pusat pun berusaha meyakinkan Claire. Malahan lebih tragisnya, orang-orang di kantor pusat malahan melihat di CCTV di mana ada Owen dan juga beberapa petugas yang sedang ngecek kandang. Of course, dengan cepat mereka pun langsung diperingati oleh orang-orang kantor untuk keluar dari tempat itu segera. Mendengar peringatan itu dengan cepat mereka bertiga pun berlari, namun salah satu dari mereka tuh udah berhasil dimakan duluan oleh Indominus Rex. Salah satu penjaga yang panik membuka pintu keluar terdekat yang pada akhirnya ya Indominus Rex pun berhasil keluar dari kandangnya. Owen yang sedari tadi bersembunyi di bawah mobil dengan cepat langsung memotong saluran bensin dan meluburi dirinya dengan bensin. Tentu saja hal itu sendiri agar Indominus Rex tak bisa menemukan keberadaan dirinya. Sesampainya Claire di kantor pusat, kita pun diperlihatkan bahwasannya semua orang menatap dirinya. Mereka semua tentu aja merasa panik karena yang keluar merupakan Indominus Rex, bukanlah Indominus Rex yang biasa, melainkan rekayasa genetika. Dan yang lebih parahnya lagi, Simon yang berada di sana sebagai seorang pemimpin bukannya melakukan evakuasi, malahan nyuruh nangkap Indominus Rex secara diam-diam. Dengan mengirimkan sebuah skuad khusus untuk menangkap Indominus Rex. Setelah skuad khusus dikirimkan, 400 meter lagi Indominus Rex akan tiba di salah satu wahana terdekat. Lalu gak lama kemudian di kantor pusat, Owen pun pada akhirnya tiba. Di sana Owen dimarah-marah kepada Claire karena itu bukanlah hewan yang diciptakan oleh Claire, melainkan monster dengan sebuah kecerdasan. Apalagi itu hewan bisa kamuflase dan gak memiliki suhu tubuh. Namun Claire menyuruh si Owen ini untuk tenang karena mereka akan menangkap Indominus Rex segera mungkin karena tim skuad khusus udah tiba di dekat Indominus Rex. Nggak lama kemudian tim skuad khusus pun melaporkan bahwasannya mereka nggak menemukan Indominus Rex di sekitaran sini dan malahan mereka hanya menemukan pelacaknya saja. Yang ternyata udah dicopot oleh Indominus Rex itu sendiri. Betapa pintar dinosaurus tersebut. Semua orang di kantor pusat pun merasa terkejut ketika melihat hal itu. Sampai di mana tiba-tiba mengetahui akan hal itu, Owen pun mengusulkan kepada Claire untuk membunuh aja Indominus Rex karena ya kalau dipikir-pikir Indominus Rex itu merupakan monster yang berbahaya. Akan tetapi Claire pun menolak akan hal itu dan masih optimis akan bisa menangkap Indominus Rex hidup-hidup. Dengan cepat ia pun menyuruh beberapa orang untuk menginfokan wahana di bagian utara untuk ditutup sementara. Karena Indominus Rex sedang berkeliaran di bagian utara pulau. Sementara itu di bagian utara, lebih tepatnya di wahana Gyrosphere, kita pun diperlihatkan Zack dan juga Gray yang nampaknya ingin menaiki wahana itu. Setelah mereka berdua berhasil naik, gak lama kemudian wahana pun ditutup karena peringatan sebelumnya. Di laboratorium, Simon pun turun tangan langsung untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi dengan menghampiri Dr. Henry Wu. Di sanalah Simon pun nanya baik-baik kepada Dr. Henry Wu mengapa dia ini menciptakan dinosaurus yang bisa berkamuflase dan bisa menghilangkan suhu tubuhnya.
Dengan simpel, Dr. Henry Wu pun menyampaikan bahwasannya ia menyampurkan Indominus Rex dengan gen ikan sotong dan juga gen katak pohon. Jadi tuh untuk mempercepat pertumbuhan dari Indominus Rex, ia terpaksa untuk mencampurkan gen ikan sotong kepada Indominus Rex. Namun kalau dipikir-pikir, ikan sotong sendiri bisa menghilangkan suhu tubuh mereka, jadi secara nggak langsung genetik tersebut kebawa ke Indominus Rex. Dan kalau buat gen katak pohon agar Indominus Rex bisa bertahan di iklim yang tropis. Hingga tentu aja gen katak pohon sendiri bisa berkamuflase, jadi secara nggak langsung genetik tersebut kebawa kepada Indominus Rex. Purpose could we have for a dinosaur that can camouflage? Withstand an accelerated growth rate of chromatophores that allow the skin to change. Di tempat wahana Gyrosphere, kita pun diperlihatkan Zack dan juga Gray yang mendapatkan berita mengenai wahana yang sebentar lagi akan ditutup. Di mana mereka semua yang sedang menaiki wahana Gyrosphere dianjurkan untuk kembali, namun Zack yang tidak mau melihat adiknya sedih memutuskan untuk acuh tak acuh menghiraukan peringatan tersebut. Mereka pun masih asik muter-muter di tempat itu, sampai di mana mereka melihat pagar pembatas yang telah rusak. Karena Zack ini merupakan anak yang sedikit badung, ia pun memutuskan untuk masuk ke tempat itu, hingga hal aneh pun terjadi. 5. Dengan memanfaatkan sebuah momen, mereka pun berhasil keluar dari Gyrosphere itu lalu masuk ke dalam hutan. Akan tetapi Indominus Rex udah selesai mencabik-cabik para dinosaurus di tempat itu dan langsung mengejar mereka. Zack dan juga Gray nggak menemukan jalan lain lagi selain mereka ini loncat di sebuah air terjun, dan mau nggak mau mereka pun pada akhirnya loncat daripada dimakan Indominus Rex. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Claire yang menghampiri Owen yang berada di Museum Dinosaurus, di mana dia meminta pertolongan Owen untuk menemukan kedua ponakannya. Tentu saja mendengar akan hal itu, Owen pun langsung membantu si Claire. Mereka lalu berkendara dengan menggunakan mobil hingga sampai ke sebuah tempat di mana di sana ternyata ada Brontosaurus yang sedang meregang nyawanya. Owen lalu menghampiri Brontosaurus itu sambil berkata bahwasannya ia bisa menyimpulkan ini merupakan ulah dari Indominus Rex, di mana Indominus Rex ternyata membunuh bukan untuk memakan mangsa-mangsanya, melainkan untuk kesenangan dirinya saja. Di mana di sana bukan hanya satu Brontosaurus, melainkan banyak Brontosaurus yang telah meninggal. Di atas tebing kita pun diperlihatkan Barry yang berusaha menghubungi Owen dengan menggunakan walkie-talkie untuk menginfokan bahwasannya Vic Hoskin membawa pasukan Ingen ke Pulau Isla Nublar untuk mengambil alih situasi. Kembali kepada Owen dan juga Claire, di mana mereka ini melihat Gyrosphere yang dinaikkan oleh Zack dan juga Gray yang sudah hancur porak-poranda. Dengan jejak kaki yang ditemukan di tempat itu, Zack dan juga Gray kemungkinan besar masih hidup di luar sana. Mereka berdua lalu melanjutkan pencarian kedua bocah tersebut. Di dalam hutan, Zack dan juga Gray yang masih terus-terusan berlari, tanpa diduga dia ini menemukan sebuah tempat Jurassic Park pertama. Gak pakai lama, mereka pun langsung masuk ke dalam tempat itu untuk mencari apa aja yang berguna. Hingga tanpa diduga, di salah satu ruangan ternyata ada mobil jeep yang terbengkalai, lalu mereka pun ingat pernah membenarkan mobil jeep kakek mereka. Tentu aja Zack dan juga Gray dengan cepat akan membenarkan mobil tersebut. Di kantor pusat kita pun diperlihatkan Simon yang dihampiri oleh Vic, yang dimana Vic ini berkata kepada Simon bahwasannya dia merupakan petinggi keamanan dari Ingen. Di sana Vic ini berusaha meyakinkan Simon dengan berkata bahwasannya dia udah meneliti raptor selama 2 tahun. Dia yakin banget bahwasannya para raptor ini bisa menemukan keberadaan dari Indominus Rex yang sekarang nggak tahu ada di mana dan bisa berhasil membunuhnya juga. Di sini Simon menyuruh si Vic untuk menunggu dulu rencananya dikarenakan dia akan turun langsung untuk memburu Indominus Rex dengan menaiki helikopter sambil membawa sebuah senapan mesin berat. Masih di tempat Jurassic Park lama, Zack dan juga Gray berhasil menyalakan mobil jeep itu, lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Padahal nggak jauh dari tempat mereka tuh ada Claire dan juga Owen yang sedang nyari. Mereka pun tiba di tempat Jurassic Park yang lama, namun mereka ini telat karena si Zack dan juga Gray udah keburu pergi. Di sana Owen juga akan menyalakan jeep yang sama untuk mereka pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba
Untungnya dengan kelihayan Owen ini dapat membawa si Claire untuk kabur dari kejaran Indominus Rex, di mana mereka pun langsung melaporkan keberadaan dari Indominus Rex ke kantor pusat. Mengetahui keberadaan dari Indominus Rex berada di Jurassic Park yang lama, Simon pun dengan cepat langsung mengendarai helikopternya ke arah tempat tersebut. Setelah menemukan keberadaan dari Indominus Rex, Simon pun menyuruh anak buahnya untuk menembak, namun ternyata tembakannya nggak ada yang kena satupun. Tentu saja untuk menghindari semua peluru, Indominus Rex pun pada akhirnya berlari dan juga menerobos masuk ke kandang Pteranodon. Akibat hal itu sendiri, para Pteranodon yang berada di dalam kandangnya langsung dengan cepat keluar dan tanpa sengaja menabrak helikopter yang dikendarai oleh Simon. Sementara itu, Zack dan juga Gray ternyata berhasil tiba di pintu keamanan bagian utara, namun di belakang mereka ternyata banyak sekali Pteranodon, di mana para Pteranodon yang jumlahnya begitu banyak menuju tempat pusat Jurassic World. Claire dan juga Owen berada di kandang Pteranodon yang udah kosong, di mana mereka ini mendapatkan informasi dari Zara mengenai si Zack dan juga Gray yang sudah berada di tempat pusat Jurassic World. Mereka berdua pun dengan cepat akan pergi ke sana. Zack, Gray dan juga Zara merasa kaget ketika mereka tiba di tempat Jurassic World inti, di mana di sana ternyata banyak sekali Pteranodon. Sampai di mana Mbak Zara yang cantik dan juga idaman dibawa oleh salah satu Pteranodon, dan pada akhirnya dia pun ya you know lah. Owen, Claire dan juga beberapa pasukan lainnya yang baru tiba di pusat kota Jurassic World langsung membunuh beberapa Pteranodon yang berkeliaran di tempat tersebut. Sampai di mana di adegan genting gitu, mereka nih sempet-sempetnya ciuman, dan dari kejauhan ada si Zack dan juga Gray yang masih kecil ngeliat dong, aduh. Di saat itulah Claire yang udah ketemu keponakannya kembali merasa senang, dan pada akhirnya mereka pun bersembunyi di mobil untuk sementara waktu selagi Pteranodon pada menyerang. Sementara di kantor pusat, Vic mengambil alih semua hal yang berada di situ dengan beberapa pasukan InGen yang ia bawa. Jadi meninggalnya Simon Masrani akan dipikirkan belakangan, sementara kedatangan dia ke sini hanya untuk mengambil alih sementara waktu untuk mencegah korban jiwa lebih lanjut. Tetap dengan rencana awal, yaitu mereka akan menggunakan para Velociraptor untuk membunuh Indominus Rex. Di malam harinya mereka sedang mempersiapkan segalanya, dimulai dari masang kamera di para raptor dan juga alat pelacak. Tentu aja nggak lama berselang, Owen yang mendengar berita itu pun sudah tiba di sana dan dengan cepat langsung menghajar si Vic. Vic yang juga udah terlanjur emosi berkata kepada Owen, akankah kau mau melihat korban jiwa lebih lanjut? Semua hal itu dikarenakan kapal pengangkut evakuasi akan tiba di keesokan harinya, jadi kau mau melihat malam ini akan ada pembantaian besar dari Indominus Rex. Jadi jalan satu-satunya adalah memanfaatkan para Velociraptor untuk mencari keberadaan Indominus Rex, jadi mereka akan membunuh Indominus Rex malam ini juga. Vic lalu berkata kembali, setuju tidak setujunya dirimu, aku akan tetap menjalankan misi ini karena misi ini yang paling masuk akal sejauh ini. Mau nggak mau, Owen pun harus setuju dengan misi kali ini, namun dia minta dengan satu syarat, yaitu Vic tidak boleh menyakiti para raptornya. Vic pun setuju dengan usulan tersebut dan mereka pun menjalankan aksinya. Owen pun langsung mengeluarkan potongan daging dari Indominus Rex untuk dicium oleh para Velociraptornya. Setelah mengendus baunya, dari situlah mereka pun melepaskan para Velociraptor yang dengan cepat Velociraptor langsung mencari keberadaan dari Indominus Rex, sambil diikuti oleh para pasukan InGen dari belakang. Di sanalah para raptor bukannya menyerang Indominus Rex, melainkan mereka seakan melakukan percakapan. Di saat itulah Owen pun menyadari selain memiliki DNA ikan sotong, katak pohon, dan juga T-Rex, Indominus Rex memiliki DNA dari para raptor juga. Mau nggak mau mereka pun langsung melakukan tembakan di saat itu juga untuk menghentikan Indominus Rex. Akan tetapi lagi dan lagi semua tembakan itu pun nihil, di mana Indominus Rex masih berhasil melarikan diri dari tempat tersebut.
Di sana, para Velociraptor juga menemukan alfa baru mereka yaitu Indominus Rex yang dengan cepat mereka pun berpihak kepada Indominus Rex dengan menyerang para pasukan yang berada di tempat tersebut. Owen di sana berhasil menenangkan salah satu Velociraptornya bernama Charlie, namun tanpa diduga si Charlie dirudal paksa oleh para pasukan Ingen. Di saat itulah Owen pun seakan merasa sedih ketika melihat Charlie ini tewas. Nggak mau larut dalam kesedihannya, Owen pun dengan cepat harus menyelamatkan temannya yaitu Barry yang berada di dalam pohon. Ia pun memancing Velociraptor yang akan membunuh Barry. Ternyata Velociraptor itu adalah si Blue. Di kandang para Velociraptor, kita ini diperlihatkan Claire, Zack, dan juga Gray yang sedang berada di dalam mobil. Tanpa diduga ada salah satu anggota Ingen yang ternyata ingin masuk ke dalam mobil mereka untuk mendapatkan bantuan, namun dia keburu dimakan duluan oleh salah satu Velociraptor bernama Delta. Claire yang melihat akan hal itu pun langsung panik dan dengan cepat langsung memacu mobilnya, hingga tanpa diduga dia pun pada akhirnya dikejutkan dengan kemunculan salah satu Velociraptor lainnya bernama Echo. Echo yang jatuh dari mobil berusaha mengejar kembali hingga di saat pintu terbuka ia hendak menerkam si Zack dan juga Gray, namun untungnya kedua bocah tersebut memakai setruman. Gak lama kemudian Echo pun terjatuh hingga Echo dan juga Delta tiba-tiba dipanggil oleh alfa mereka yaitu Indominus Rex dan mereka berdua pun mengurungkan niat untuk mengejar yang lain. Gak lama kemudian juga ada Owen yang berada di sana. Mereka pun akan pergi dari sana menuju kantor pusat. Sementara di laboratorium sendiri terungkaplah sebuah fakta mengenai Dr. Henry Wu yang ternyata bekerja sama dengan Civic. Di mana Civic ternyata menyuruh Dr. Henry Wu untuk menciptakan Indominus Rex dan juga Velociraptor untuk dijadikan senjata militer. Namun tentu aja semua rencana itu berantakan. Dari situlah Vic menyuruh Dr. Henry Wu untuk membawa apa aja yang berada di laboratoriumnya pergi meninggalkan pulau tersebut. Setelah itu pengumuman semua orang yang berada di laboratorium, kantor, dan masih banyak tempat-tempat lainnya akan dievakuasikan. Namun tidak dengan Mbak Vivian yang ternyata setia banget nungguin si Claire. Di keadaan genting gitu, lagi dan lagi si Duta nih ternyata pengen ngajak Mbak Vivian nih ciuman. Akan tetapi untungnya Mbak Vivian gak mau ya kan. Sesampainya di laboratorium, Claire dan juga Owen ini merasa terkejut karena mereka melihat semua barang yang diangkutkan menuju helikopter. Di sana ternyata juga ada Vic yang langsung menyambut kedatangan mereka semua sambil berkata bahwasannya sekarang gak ada yang bisa menghentikan dirinya. Ia pun membeberkan segala hal kepada mereka berempat dengan berkata bahwasannya dia akan menciptakan Indominus Rex dengan versi yang lebih kecil dengan bantuan Dr. Henry Wu untuk dijual sebagai senjata militer. Gak lama kemudian tiba-tiba muncullah salah satu Velociraptor yang ternyata dia adalah Delta. Delta langsung mojokin si Vic, namun Vic berusaha bersikap seperti Owen dengan menjulurkan tangannya, akan tetapi tangannya langsung digigit oleh si Delta. Dan di finishing oleh Delta yang mengeksekusi si Vic. Kesempatan itulah yang diambil oleh mereka berempat untuk melarikan diri dari laboratorium itu. Akan tetapi di luar mereka pun disambut oleh Blue dan juga Echo. Mereka yang ingin masuk lagi ke dalam laboratorium akan tetapi udah ditunggu oleh Delta. Sekakmatlah tuh mereka. Dengan cepat Owen pun berusaha melakukan pendekatan pribadi kepada mereka bertiga yang dikarenakan sejak dari dulu mereka bertiga nih bersama Owen. Setelah itu, ketiga Raptor pun seakan sudah merasa tenang, namun tanpa diduga muncullah alfa mereka yaitu Indominus Rex. Tentu aja para Velociraptor yang udah nggak berada di kendali Indominus Rex dengan cepat langsung menyerang Indominus Rex. Dengan menggunakan senapan yang ia miliki, Owen akan membantu para raptornya. Sementara itu, Claire ternyata memiliki rencana lain. Dengan membawa salah satu walkie-talkie dan juga flare, ia pun pada akhirnya pergi ke kandang T-Rex dan langsung berbicara dengan seseorang yang berada di kantor pusat. Ya, orang itu sendiri adalah Larry yang sedari tadi berada di kantor pusat. Claire pun pada akhirnya menyuruh Larry untuk membukakan kandang T-Rex. Sementara itu kita pun beralih kepada Indominus Rex yang sedang bertarung dengan para Velociraptor, di mana Delta dan juga Echo tuh terbunuh. Di mana Blue yang masih pingsan tak kunjung terbangun dan gak lama kemudian Indominus Rex pun langsung mendekati mereka. Zack, Gray dan juga Owen yang sedang terpojok tanpa diduga mereka ini tiba-tiba diselamatkan oleh kemunculan Claire yang membawa T-Rex. Dan pertarungan T-Rex dan juga Indominus Rex pun pada akhirnya dimulai.
Awalnya memang T-Rex lah yang dominan dalam pertarungan itu, sampai di mana T-Rex melakukan kesalahan hingga membuat Indominus Rex ini dominan. Hampir aja si T-Rex ini di fatality, untungnya ada Blue yang mengalihkan Indominus Rex dan pada akhirnya T-Rex pun kembali bangkit dan menyerang Indominus Rex kembali. Pertarungannya sangat amat sengit sampai di mana mereka ini berada di depan kandang Mosasaurus dan tanpa diduga tiba-tiba setelah pertarungan usai, T-Rex dan juga Blue saling bertatapan sampai di mana mereka berdua pun pergi. Melihat apa yang terjadi, Owen, Zack, Claire, dan juga Gray langsung pergi menuju tempat evakuasi di tepi dermaga. Di sanalah mereka melihat banyak sekali pengunjung yang terluka sekaligus juga menunggu kapal evakuasi. Di mana di pagi harinya, ibu dari Zack dan juga Gray pada akhirnya tiba di tempat tersebut dan berterima kasih kepada Claire yang udah menjaga anak mereka. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Owen dan juga Claire yang saling berbincang satu sama lain dan mereka kayaknya bakal CLBK. CLBK apa tuh bang? CLBK sendiri adalah cinta lama bersemi kembali. Di atap bangunan Jurassic World kita pun diperlihatkan T-Rex yang meraung sebagai alpha selanjutnya. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Tenang aja bagi kalian yang nanyain, pasti akan tetap berlanjut kok di film berikutnya. BTW bagi kalian yang senang dengan konten-konten kayak gini, langsung aja subscribe di bawah. Dan bagi kalian juga yang gak mau ketinggalan series berikutnya, subscribe juga dong. Jangan lupa juga follow semua media sosial yang dimiliki oleh Zoo Entertainment. Gua Zoo beserta jajarannya bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Adios, aka bye-bye.